ketika saya berada di sini mendapatkan pelatihan keamanan siber, itu membuat saya lebih mengetahui dan lebih dapat mengamankan diri. Nah, di sini kita ketahui kita tidak mampu menghindari kejahatan siber itu. Kita hanya mampu meminimalisir. Saya dapatkan di Micromentor ini. Jadi saya sampaikan terima kasih untuk Micromentor dan GCA yang telah menyediakan aplikasi-aplikasi yang dapat membantu saya. Itu pengalaman saya, Mbak dan saudara-saudara, kawan-kawan semua. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Munir, pekerjaan konsultan bisnis. Itu satu-satunya saat ini pekerjaan saya. Saya saat ini menjabat Ketua Korwil ABDSI Provinsi Aceh. Juga menjabat Ketua Bidang 1 Organisasi Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Business Development Service Indonesia atau DPN ABDSI. Nah, dan saya juga bisa masuk ke ABDSI ini karena saya memimpin sebuah BDS provider mitra konsultan. Hanya itu sekilas saya saat ini. Saya kira bapak-bapak hari ini bukan bertanya siapa saya, tetapi apa sih ABDSI itu? Gitu. Nah, ABDSI itu adalah sebuah asosiasi tempat berkumpulnya perusahaan-perusahaan jasa yang bergerak bidang pemberdayaan ekonomi dan sektor pembangunan. Nah, semua BDS, perusahaan-perusahaan yang bergerak bidang jasa, pelayanan pemberdayaan ekonomi bergabung dalam asosiasi. Nah, BDS ini di dalamnya memiliki perangkat para konsultan. Kita sekarang ini, bapak-bapak yang belum punya BDS, belum bergabung dengan sebuah BDS provider atau perusahaan itu, perusahaan penyedia jasa layanan itu, dapat bergabung dengan kawan-kawan. Di sini banyak sekali saya lihat kawan-kawan peserta dari Master Mentor ini yang memiliki sebuah perusahaan baik klinik, pemberdayaan ekonomi dan semacamnya, itu adalah BDS. Nah, BDS ini membuat kata sandi password yang sulit dibobol, mencegah phishing dan malware, mengetahui apa yang materi. Ini tentu Bapak sudah terdaftar di platform Micromentor. Kita lanjutkan. Next. Sesi kedua. Sabtu hari ini 20 Maret tahun 2021. Next. Kita tidak lakukan penyegaran. Ini pertanyaan disimpan dan dijawab oleh Bapak Ibu sendiri ya. Nanti kita akan bahas di kemudian. Kita masuk ke sini. Kita akan belajar bagaimana membuat kata sandi yang kuat dan bagaimana kita mengelola kata sandi. Jadi di sini kita akan belajar lebih dari sekedar kata sandi sederhana. Membuat kata sandi password yang sulit dibobol, mencegah phishing dan malware, mengetahui apa itu phishing dan malware, serta cara mencegahnya. Next. Lebih dari kata sederhana tadi, kita akan pelajari di nantinya. Kata sandi atau password adalah kumpulan karakter yang menjadi identitas dan kunci pembuka terhadap pintu data Anda. Salah satu metode umum yang digunakan penjahat siber untuk mendapatkan akses ke akun dan jaringan dan informasi Anda adalah dengan menjawab kata sandi. Nah, ini digaris bawahi.
menggunakan kata sandi yang sama di lebih dari satu akun akan membuat peretas secara efektif memiliki akses ke seluruh akun setelah mereka mendapatkan akses ke satu akun, dan mereka terus akan mencoba ke akun-akun yang lain milik Bapak dan Ibu. Ponsel dan laptop murah pun sudah bisa digunakan untuk mendapatkan kata sandi. Saya cerita sedikit. Pada ponsel pintar awal tahun 2012 memiliki hampir 3 kali daya pemrosesan superkomputer. Kekuatan komputer meningkat seiring waktu, sementara ukuran dan biaya semakin berkurang. Ponsel pintar produksi tahun 2012 pun sudah bisa dipakai untuk meretas kata sandi. Seiring dengan berkembangnya teknologi laptop dan program modern yang murah pun sudah digunakan untuk meretas. Jadi seperti disampaikan tadi, tidak harus menggunakan suatu alat yang lebih modern atau seorang ahli untuk dapat meretas atau melakukan hacker. Dari Cempaka kita dapat informasi bahwa dari 13 miliar kata password warganet sedunia yang sempat bocor di berbagai situs, peneliti keamanan siber sekaligus pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, menemukan fakta unik sekaligus mencemaskan sebanyak 181.727 password adalah kata Bismillah. Lalu sebanyak 776.142 sandi lain dalam kata rahasia. Inilah yang sering kita gunakan. Pak Teguh berasumsi 2 kata ini menjadi favorit pengguna internet di Indonesia. Resmi sudah, selain nama anak, bikin variasi kata kunci adalah problem buat banyak orang Indonesia. Next. Ini ada 8.888 orang pengguna kata alhamdulillah sebagai kata kunci. Ini jangan diikuti. Next. Menggunakan bismillah, rahasia, alhamdulillah. Bang sendiri sudah pernah mengalami nggak, Bang? Ulang untuk kasus ini? Anak. Ya persis pernah diserang dari. Jangan diikuti. Saat ini jangan diikuti lagi. Next. Nah, serangan brutal menggunakan daya komputasi teknologi untuk serangan kamus, salah satu serangan brutal yang menggunakan kata atau frase kamus yang diketahui atau kata sandi yang umum. Contoh bismillah, rahasia, 1, 2, 3, 6 dan lain-lain. Pengisian kredensial, begitupun satu akun dibobol, penjahat siber akan mencoba menggunakan kata yang sama untuk yang lain. Metode peretasan kata sandi lainnya tapi lebih secara penipuan sosial daripada teknis. Contoh, rekayasa sosial bukanlah metode teknis teknologi, tetapi pendekatan sosial agar orang mau mempercayai si penipu. Setelah itu si penipu bisa menggunakan tautan phishing atau bahkan bertanya secara verbal, apa kata sandi orang yang bersangkutan. Nah, ini baru saya ceritakan pengalaman saya tadi, dan kita sudah menikmati video yang disampaikan di YouTube tadi. Contoh di sesi pertama. Nikmat. Bagaimana kata sandi bisa diretas? Rekayasa sosial, menyiasati orang lain agar mengungkapkan identitas mereka, menebak secara manual informasi pribadi, yakni menggunakan nama dan tanggal lahir seperti tadi, mengintip dari balik bahu
Ini Pak Eko yang Pak Eko tanyakan tadi, seperti inilah. Bisa saja keluarga kita yang tidak tahu, tapi tanpa sengaja telah mengintip, atau anak kita, dia hanya ingin menggunakan HP kita untuk bermain game, tapi dia sudah melihat dari balik bahu kita, oh begitu rupanya papa atau ayah membuka ponselnya. Ketika ponsel itu kita taruh, mulailah dia coba dan terbukalah itu. Itu peluang untuk masuk. Seperti itulah kira-kira. Penyedapan, kata sandi dapat disadap saat transmisikan melalui jaringan. Jadi jaringan internet lah yang membuat kita ketika kita berada di sanalah kita mulai terancam. Bang sendiri sudah pernah mengalami nggak Bang untuk kasus ini? Ketahuilah bahwa ya persis pernah diserang dari juga dapat terjadi asing. Oh. Dikudeta. Kasus yang baru kita tonton itu juga saya alami ya kemarin, ya masih terjadi itu. Ketika Anda memberikan masih terjadi hal-hal seperti itu, modus penipuan. Apalagi di masa pandemi ini risiko cyber ini meningkat, ya, termasuk penipuan yang mengatasnamakan bantuan COVID-19 misalnya, ataupun bantuan UMKM. Ya. Parameter dan pendamping sigap UMKM harus menekankan ini kepada UMKM untuk mereka berhati-hati. Ya. Nanti bisa ini ya Bang ya, sekalian kita sharing-sharing untuk ini ya. Baik, ya. Oke, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bang Firman untuk menyampaikan materinya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Aulia, Master Mentor super luar biasa. Tidak perlu bingung. Selamat pagi semua teman-teman. Salam kenal. Saya Firman. Itu gratis. Saat ini berstatus sebagai dosen. Ketika kita masuk kurang lebih 15 tahun yang lalu. Kemudian dan untuk dunia digital langkah satu saya baru mengenalnya atau dalam dunia online ini sekitar 13 tahun yang lalu. Jadi hari ini kita keamanan cyber ya teman-teman, Bapak Ibu. Untuk hari ini sebenarnya 3 sesi ya, dan di sesi 1 saya Master Mentor Firman ID akan sharing, dan nanti 2 sesi lain oleh Master Mentor Munir dan Master Mentor Yo. Nah, sebenarnya pada keamanan cyber ini kalau membahas secara santai ya memang memerlukan waktu yang lebih lama ya, tidak cukup hanya 3 jaman ya. Tetapi jangan khawatir, nanti setelah kita selesai sebentar Bang, tadi saya nyoba buka link YouTube-nya tadi sebelumnya. Ibu dan teman-teman semua masih bisa mempelajari, menyimaknya secara santai, termasuk nanti toolkits mengenai keamanan cyber bisa di-download, dipelajari ya, seperti ini ya. Ada buku toolkits ya, toolkits keamanan cyber. Nanti Bapak Ibu ya barangkali pun sudah ada yang mendownload juga. Jadi kalau sudah download bisa dibaca-baca di laptop atau di print juga, dibuka-buka ya. Jadi apapun nanti hari ini yang kita capai, jangan khawatir, masih bisa didalami lebih luas lagi nanti di lain waktu. Ini kata sandi yang kuat ini. Jadi untuk sesi 1 hari ini kita bicara menyangkut bahwa semasa pandemi Mikromentor tadi dan UMKM menjadi target serangan siber. Ya, sayangnya pengetahuan UMKM mengenai keamanan cyber masih minim, sehingga pengetahuan dan keterampilan dasar soal keamanan cyber amat diperlukan UMKM. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sebagai mentor atau pendamping nantinya perlu memahami kondisi ini. Ya. Bagaimana pandemi COVID mendorong UMKM untuk dapat bertahan dan tumbuh dengan menjalankan aktivitas usaha melalui platform digital. Berpotensi di bawah. Lanjut, Mbak. Jika email ini dari analisis data ya, dari kata data ya. Terus Mbak, biasanya akan ada pemberitahuan bahwa email ada data menyangkut bahwa sepanjang bulan Januari sampai Agustus ya, dalam 7 bulan itu ada 190 juta upaya serangan cyber di Indonesia.
Artinya naik lebih dari 4 kali dibanding tahun sebelumnya. Ini kita bisa menurut teman-teman keamanan siber itu apa sih? Dan resikonya apa? Kemudian ya boleh dicek 1-2 menit. Dicek 1-2 menit di kolom chat. Yang keamanan siber itu apa? Dan resikonya apa? Nek, Pak. Nah, ini dia. Sudah ada yang respon? Apa yang bisa kita lakukan jika surel kita terdata di ada ya, ada. Cyber security dari Chandra Ari Wibowo, upaya untuk melindungi data dan informasi tertentu di dunia digital. Tapi yang penting aktifkan ada dari Triwirani merupakan teknologi yang dirancang untuk melindungi jaringan. Nah, ini pengertian mantap ya. Resikonya kalau ada 1-2 orang yang menuliskan risiko cyber, pengelola kata sandi. Semua tip ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan alat keamanan siber GCA. Wah, luar biasa ya. Hampir sudah memahami ya. Kita lihat dari definisi yang ada di slide yang teman-teman jawab juga bahwa keamanan cyber adalah keamanan informasi yang terkait gawai yang pernah terjadi dan jaringan di dalamnya. Gawai dari kata pegawai ya. Jadi yang terkait keamanan informasi pekerjaan dalam online dan jaringan di dalamnya. Nah, lalu resikonya apa? Resiko ini dapat berupa kerugian keuangan tentunya ya, gangguan operasional, masalah hukum dan tanggung jawab, atau rusaknya reputasi usaha. Yaitu LASPAS. Nah, ini dari mana saja datangnya risiko cyber ini? Nah, ini yang penting ya, bahwa cyber ini resikonya ini terjadi dari berbagai penjuru dan berbagai kalangan, bukan hanya saja yang ahli IT, tapi orang awam atau pemula juga bisa melakukan serangan-serangan cyber. Ya, bagaimana bisa? Ya, tentunya karena saat ini kan terbuka informasi, bisa menonton di YouTube, tutorial di mana-mana. Jadi belajar dari situ dan hasilnya itu bisa saja menjual data ketika keluar. Oknum tersebut tujuannya memang menyerang, maka melakukan penyerangan. Nah, tetapi di satu sisi kita sebagai awam yang tidak melek sekalipun, ya, jika ingin saya ya tidak ahli IT ya, bukan master IT, bukan lulusan IT, tetapi kita bisa menguranginya. Akan tetapi harus dipastikan bahwa file Excel atau lembar jalur terjadi resiko cyber yang tersebut disimpan di perangkat keras yang berbeda dan sudah terproteksi. Nah, ada di dalam slide ya jenis-jenis menggunakan penyerang. Ada Pak yang sederhana dan yang biasa. Next. Nah, jenis penyerang ini adalah ada yang bermotif keuangan. Ini sudah bahas. Next. Kemudian ada yang lain-lain seperti script kidders bermodal tutorial, aktivis, hacker, politis dan lain-lain. Ini yang saya sebutkan. Lanjut Pak, kita cepat aja ini karena 52 slide ya. Nah, ini ada contoh-contoh dan mungkin teman-teman juga ada pernah mengalami. Bahkan saya sendiri juga ya beberapa hari yang lalu itu kalau punya rekening BRI hati-hati. Ada modus baru yang hari ini korbannya saya. Uang saya di ATM dikuras habis, hanya disisakan 57.000. Modusnya apapun yang kita miliki mengatasnamakan orang BRI, kita biasanya menelpon kita, hanya bertanya iya atau betul, bahasanya begitu ya, konfirmasi iya atau betul, nama saya, alamat saya, nama orang tua perempuan, nomor bukan nomor ATM, sama kode rahasia ATM, bukan PIN. PIN dia katanya. Kode ada 5 pertanyaan ini. Itu ditanyakan dari atas nama BRI kepada kita. Jawaban kita cuma iya atau tidak, gitu kan? Betul. Enggak, jawaban kita cuma ditanya iya atau tidak. Iya, yes or not. Iya, yes or not. Dan pertanyaan dia tuh semuanya benar, sehingga jawaban kita pasti iya. Ketika semua kita jawab 5 pertanyaan tadi ya, maka uang kita sudah berpindah. Di rekening kita habis. Tidak tersedia, gunakanlah di rekening kita habis. Dan ini, tapi model beda ya. Kalau Pak Yanto scamming.
Jadi Scamming itu ATM. gimana? Oh iya. Dari ATM. Scamming banyak. Iya. Kalau ini yang ATM. baru ini kok bisa begitu? Saya kalau Hanya ngasih tahu begitu? iya, ditanya itu saja. Nah, modelnya ditanya itu saja. Ini Panwas, Jakarta, Jakarta Selatan. Katanya kalau kita bertransaksi lewat pajak, tapi belum tahu lah. Intinya seperti itu. Ini uang saya habis. Terserah semua. Tinggal 57.500 hari ini. Dengan 14. Ini Jadi di telepon hanya menanyakan nomor rekening? Iya, bukan nomor rekening. Apa tadi? Tanya nama kita, apakah saudara Andi Maulana? Ya. Terus. Apakah nama ibu bapak, nama ibu saudara? Bla 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 lah. Iya, iya disebutlah Yanti. Iya. Ya. Apakah alamat saudara ini di jalan ini nomor? Iya. Tanggal lahir Anda ini? Iya. Apakah coba bapak saudara bawa ATM bawa? Apakah nomor ATM Anda bla 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 bla? Ya, kode ATM Anda bla bla bla. Benar? Keterima pertanyaan? Dia tahu identitas sampai nomor ATM. Itu dia. Oh, ya nggak tahu lah intinya. Tapi ini modus baru. Nah, setelah itu dia akan kirim SMS. SMS-nya begini. Hanya Ini yang akhirnya orang BRI bilang hati-hati kalau terima SMS seperti ini. Nah ini bang. Nah, dia akan kirim SMS ini. Terakhir mengucapkan terima kasih atas kontribusi bapak sebagai nasabah Bank BRI, ya kan? Percaya dengan Bank BRI. Selamat sore, mengganggu akses bapak. Tutup selesai. Maka uang kita sudah pindah, sudah nggak ada. Nah, yang saya baru jelaskan tadi, kasus yang baru kita tonton itu juga saya alami ya kemarin, ya masih terjadi itu, ya masih terjadi hal-hal seperti itu, modus penipuan. Jadi inti dari video yang tadi itu adalah kita harus berhati-hati menjawab telepon yang mengatasnamakan lembaga bank dan bertanya atau mengkonfirmasi identitas pribadi, ya, nomor ponsel, alamat, tempat dan tanggal lahir serta nama ibu kandung. Sebenarnya bersifat rahasia. Jadi itu yang harus kita waspadai. Ya. Apalagi di masa pandemi ini risiko cyber ini meningkat, ya, termasuk penipuan yang mengatasnamakan bantuan COVID-19 misalnya ataupun bantuan UMKM. Di perangkat kita ini semua jadi kita harus hati-hati dan menekankan kepada UMKM tentunya nanti meskipun mereka memerlukan uang, tapi juga harus kita waspada bahwa banyak orang jahat di luar sana yang memanfaatkan situasi pandemi hanya untuk mengeruk keuntungan lewat cara yang merugikan. Sehingga parameter dan pendamping sigap UMKM harus menekankan ini kepada UMKM untuk mereka berhati-hati, ya. Lanjut, nah, ini statistik keamanan cyber, ya, statistik dalam UKM Indonesia terdapat sekitar 60 juta usaha Indonesia penipuan untuk mendapatkan informasi, dan 99% merupakan usaha skala mikro, kecil dan menengah. Sebanyak 98,75% termasuk melalui media elektronik dengan menyamar sebagai sosok atau pihak yang dapat kita percaya. Nah, ibu kawan-kawan dapat melihat ini lebih dari 90% serangan siber dimulai dengan pesan phishing. Pesan phishing tidak mudah disadari. Pesan ini mungkin tampak berasal dari seorang yang Anda kenal. Alamat ini seperti alamat email terlihat sama persis dengan alamat email seorang yang Anda ingat. Logo dan format email tampak sama persis seperti yang dimiliki organisasi yang kita kenal, yang sudah umum dan sudah besar. Penyerang akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk membuat email mereka tampak asli dan meyakinkan. Hindari pesan phishing dengan cara, nah ini contoh phishingnya, Pak. Contoh phishing dari orang yang berpura-pura mengaku dari Bank Mandiri. Coba diperhatikan email pengirim ini. Coba kita blok alamat email. Caranya begini. Blok alamat email ini. Bank Mandiri CS tadi, Bank Mandiri QID di blok. Salin dan tempelkan. Copy paste ke Microsoft Word dengan gunakan font Times New Roman dan perbesar fontnya sampai 30 atau lebih. Mengapa? Sebab font Times New Roman bisa membedakan dengan jelas mana huruf I kapital dan I kecil.
mana huruf L kapital dan L kecil. Juga angka 1. Angka-angka 1 ini seperti I, seperti L. Nah, karakter I, L, dan angka 1 sering dipakai untuk membuat alamat atau tautan palsu. Nah, mudah menyuruh mereka. Jadi kita copy paste, nanti akan terlihat. Contohnya Bank Mandiri ini. Seharusnya I, tetapi L. Secara sekilas, kita akan percaya itu memang benar dari customer service Bank Mandiri. Padahal bukan. Tulisan Bank Mandiri itu telah berubah menjadi L. Kalau I, Bank Mandiri itu yang sah, yang asli. Tapi supaya mirip asli, mereka hanya mengelabui pemandangan kita dengan menggunakan N. Makanya kita melakukan apa? Copy paste alamat tadi, kita blok, kita perbesar agar nampak perbedaan I, L, 1 dan lain sebagainya. Ini akan membuat kita paham untuk tidak langsung percaya dan mengetahui mana yang benar dan mana yang penipuan. Ini contoh email palsu. Next. Ini juga sudah sering dan tadi ada juga dibahas ya. Phishing tidak ditargetkan. Berpura-pura berasal dari organisasi terkemuka. Berbagai peristiwa yang mungkin sedang berlangsung. Misalnya, pelaporan tahun pajak. Organisasi umum yang digunakan oleh banyak orang. Menebar jaring dan menangkap sebanyak mungkin. Itu phishing. Penyebaran phishing bertarget. Dirancang mirip seperti seorang atau organisasi yang Anda kenal atau yang bisnis dengan Anda. Perlu sedikit lebih lanjut memancing dengan kait dan umpan. Kelas kakap dari phishing ini bertarget tinggi. Dia mengintai sebanyak mungkin. Targetnya adalah mereka memiliki target tinggi. Mengintai diperlukan mungkin banyak waktu yang mereka siapkan. Mereka melacak pergerakan selama berbulan-bulan sebelum beraksi. Kenapa mereka gigih seperti itu? Karena imbalan tinggi yang akan mereka dapatkan ketika mereka berhasil. Nah, ini malware. Ini malware ini perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Ini malware ya. Next. Setelah berada di kotak masuk, penyerang akan berharap ada mengklik tautan atau membuka laporan lampiran berbahaya. Malware, virus, worm, trojan, ini adalah bentuk-bentuk yang dapat menyerang kita secara malware. Mereka dapat membuat backdoor, pintu belakang, rute rahasia ke komputer untuk digunakan nanti, merusak data atau menginstal perangkat pemata-mata, mengakses informasi pribadi kita, atau yang disebut dengan ransomware. Malware, istilah umum yang digunakan untuk berbagai tipe perangkat lunak berbahaya. Ada malicious software, malware, virus, mereplikasi penyebarkan diri melalui host seperti parasit, melampirkan diri sebagai aplikasi dan diaktifkan ketika program pertama kali dijalankan. Itu dia malware. Jadi sangat untuk tidak perlu kita sentuh dia. Kita lihat contoh malware. Ini contoh malware seperti yang saya sampaikan tadi. Ada trojan, worm, rados. Next. Ini mencegah phishing dan malware, ransom, WannaCry. Ini pernah terjadi di Indonesia baru-baru ini, Toba Tenggara. Ini mereka akan minta bayaran yang sangat besar. Pertahanan
Departemen Pertahanan, malah mereka bisa melakukannya kepada Kementerian Menkominfo pun kalah dengan bentuk ini. Begitu. Setiap virus akan memiliki karakteristik khusus. Antivirus memeriksa tanda tangan, menyadap virus, mendesinfeksi dan mencegatnya untuk mencapai target. Menyerang dan menciptakan strain virus baru dengan tanda tangan yang sedikit berbeda. Belum diketahui penangkalnya, ini adalah serangan zero day. Setelah identifikasi sebagai virus, perangkat lunak antivirus diperbarui dan sistem Anda akan terlindungi kembali. Jadi bagaimana Anda yang harus kita lakukan adalah selalu melakukan pembaharuan terhadap aplikasi dan peralatan kita. Itu sangat-sangat disarankan untuk menghindari meminimalisir masuknya serangan siber tadi. Next. Bang Abdul, ini waktunya 5 menit lagi ya. Wow. Ya, kita sudah di penghujung ini Mbak ya. Phishing lagi. Tapi beda konsep nih. Hati-hati buat nomornya beredar luas. Kalau dicek di Get Contact, nomor ini tidak ada. Get Contact akan, sudah saya bahas yang tadi, Get Contact. Coba masuk, nanti coba install Get Contact atau di aplikasi Google Play. Coba dicari, nanti kita cobalah sama-sama, nanti kita bahas dalam grup. Next, Mbak. Nah, ini contoh yang tadi. Ini dengan Get Contact, hasil dari pencarian tadi. Nah, ini akan ketemu. Jadi alamat-alamat yang tidak benar semua akan terangkum. Jadi kita ketahui kalau ada nomor yang tidak benar atau yang tidak kita kenal, kita dapat ketahui di Get Contact. Ini bagus. Saya rekomendasikan untuk digunakan agar kita lebih mudah mengetahui siapa yang kita hadapi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sesi kedua ini telah selesai dan saya ucapkan alhamdulillah dan terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan kita buka di akhir pembahasan dan penajaman dalam tanya jawab berikutnya, karena kita tidak membuka room diskusi. Saya kembalikan kepada Mbak Aulia Siska. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Abdul Munir atas pemaparannya. Ini terkait dengan beberapa aplikasi yang kita butuhkan untuk mengamankan akun-akun kita. Dan tadi saya tertarik banget dengan Get Contact ya. Jadi mungkin tadi ada nomor-nomor tidak penting yang tiba-tiba masuk, ada telepon yang tidak kita kenal masuk, mungkin bisa dicek dulu ya. Ya Bang ya, jadi biar tahu itu benar benar nggak sih nomor itu ada kepentingan sama kita atau enggak gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Abang Abdul Munir atas pemaparannya. Ini karena waktu ya, kita bisa lanjut nanti tanya jawab nanti di sesinya berikut ya Bang ya, dengan Bang Rio ya. Nanti jadi Abang Munir bisa tetap standby ya, membantu menjawab nanti ya Bang ya. Baik. Oke. Ya, terima kasih Bang Abdul Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Rio sudah ada di sini? Sudah. Oke. Bang Rio akan share sendiri? Ya, ini saya izin share screen ya Mbak ya. Saya akan share sendiri. Oke. Ya, silakan Abang. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih semangat ya Bapak Ibu ya.
Meskipun sudah kelihatan ini. Masih ya. Ya, semoga masih semangat, masih bisa mengikuti materi terakhir di dalam keamanan cyber di sesi yang ketiga ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya, yaitu saya bernama Rio Kurniawan. Saya adalah master mentor yang berasal dari Lampung. Saya sejak tahun 2008 saya sudah mendirikan dan menjadi direktur di CV Elvin Sel dan Teknik. Dan pada tahun 2012 saya sudah mulai menggeluti usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dan sampai saat ini. Nah, saat ini saya sudah mulai mencoba dalam pengolahan kelapa sawit menjadi CPO, tapi ini masih dalam uji coba. Dan pada tahun 2016 saya juga mendirikan Computer Training Center Smart Kit atau lembaga pendidikan komputer dan juga menjadi direktur dan instruktur. Keahlian saya di bidang komputer, jaringan, handphone, CCTV, dan running text. Bapak Ibu, apabila memang memerlukan kontak saya, ini ada kontak saya di sini, silahkan dicatat. Dan ini juga ada alamat email saya. Mungkin itu Bapak Ibu perkenalan singkat dari saya. Nah, itu cara daftarnya bagaimana. Mungkin para master mentor yang ada di dalam grup masing-masing sudah memberitahu caranya. Nah, itu wajib Bapak Ibu ya, karena di dalam platform Micro Mentor itu banyak sekali hal-hal ataupun aplikasi-aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mengamankan akun kita atau peralatan-peralatan kita dari ancaman keamanan cyber. Dan tentunya juga para Bapak Ibu harus mengikuti seluruh sesi. Nah, agenda hari ini kita akan memahami apa itu pencadangan dan pemulihan serta cara melakukannya. Nah, apa yang dimaksud dengan pencadangan? Nah, di sini artinya salinan informasi atau data utama yang disimpan terpisah. Nah, di dalam teknologi informasi, pencadangan adalah proses duplikasi data dengan cara menyalin atau membuat arsip di dalam data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Nah, kerusakan atau kehilangan ini bisa terjadi karena serangan cyber, bencana alam, atau peristiwa-peristiwa lainnya. Dan apabila pencadangan ini bisa kita lakukan, ini memiliki dua tujuan Bapak Ibu ya. Tujuan utama adalah untuk mengembalikan data apabila data tersebut hilang, baik terhapus atau karena rusak atau korup ya. Tujuan kedua adalah untuk mengembalikan data ke titik tertentu pada masa lalu. Karena fungsinya ini, proses pencadangan mengharuskan pengguna menggandakan data yang akhirnya menghabiskan kapasitas media penyimpanan. Maka terkadang untuk mencadangkan ini kita butuh aplikasi untuk kompresor ya Bapak Ibu ya. Mohon bantuan Mbak Alia untuk ini. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, pencadangan mengapa sangat penting bagi kelangsungan usaha? Karena apabila pencadangan ini tidak dilakukan, ini bisa menyebabkan penghentian pekerjaan yang disebabkan oleh kehilangan data dan aktivitas berbahaya yang berdampak serius pada produktivitas dan keuangan usaha Anda. Nah, Bapak Ibu bayangkan apabila sampai pencadangan ini tidak kita lakukan dengan rutin, ini berapa besar biaya yang harus kita tanggung jika kita kehilangan ponsel pintar atau tablet. Tentunya Bapak Ibu di sini juga berpikir pasti untuk biaya untuk memulihkan pencadangan itu atau mengambil file kita itu akan lebih mahal ketimbang harga ponsel atau tablet kita yang hilang. Dan tentu kerugian yang kedua itu kita tidak dapat mengakses atau masuk ke dalam akun kita. Dan tentunya andai kata misalkan kita sebagai pebisnis online itu kita sangat-sangat rugi karena kita tidak bisa berjualan online. Yang selanjutnya, tidak dapat lagi mengakses file pelanggan Anda dan file tersebut rusak. Nah, ini yang lebih memusingkan kita ya Bapak Ibu ya, sebagai kita seorang pebisnis ataupun wirausaha,
apabila kita memiliki langganan-langganan tetap dan istilahnya ada konsumsi tetap dari langganan tersebut. Nah, kalau itu tiba-tiba hilang, tentunya data-data tersebut akan mempersulit kita untuk mengirim barang atau mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan oleh langganan-langganan kita. Nah, ini yang lebih memusingkan lagi ya Bapak Ibu ya. Diberitahu bahwa informasi Anda tidak dapat diakses kecuali jika Anda membayar tebusan. Nah, ini yang lebih membuat kita pusing. Ini data kita atau file-file kita ini terinfeksi dengan virus Bapak Ibu ya. Dan ini biasanya setelah kita terkena masalah ini dari pihak yang menghacker kita atau istilahnya yang merusak keamanan cyber kita, ini meminta uang tebusan. Uang tebusan ini juga lumayan ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, mengapa pencadangan sangat penting bagi kelangsungan usaha? Cadangan data akan sangat membantu untuk memulihkan dan melanjutkan pekerjaan dengan segera. Ingat ya Bapak Ibu ya, jadi pencadangan itu sangat penting bagi kelangsungan usaha kita. Nah, di sini ada dua chat ya Bapak Ibu ya, mungkin yang bisa Bapak Ibu lihat di sini. Mengapa pencadangan itu sangat penting bagi kelangsungan bisnis ataupun kelangsungan pendidikan kita? Ini di chat yang kiri ini kita bisa lihat di sini ada dua orang mahasiswa ya Bapak Ibu ya, yang mungkin antara mereka ini agak kurang harmonis atau mempunyai iri hati ya. Ini saya bacakan ya. Aku sebel sama temanku, ngerjain skripsi kok cepat banget, udah mau selesai. Terus waktu aku pinjem laptopnya, harddisk isi skripsinya, aku klik kanan, terus quick format, hehehe. Sekarang dia belum sidang, aku mau sidang. Aksikan, jadinya aku duluan. Nah, dari chat ini Bapak Ibu bisa simpulkan betapa pentingnya pencadangan. Ini ada beberapa kerugian ya Bapak Ibu yang kita alami apabila kita tidak melakukan pencadangan data-data kita. Dari chat ini kita pasti mengalami, kalau menurut saya secara pribadi, itu ada dua kerugian. Yang pertama, file kita atau data skripsi kita hilang. Nah, itu kerugian yang paling utama. Dan itu menyebabkan jadi kita untuk mengejar waktu sidang dan wisuda kita tentunya akan terhambat dan menjadi lebih lama. Itu kerugian yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kerugian yang kedua, ini karena teman ini tadinya baik mungkin sama kita, karena teman ini mungkin reseh ya Bapak Ibu ya, atau iseng dengan memformat harddisk kita, tentunya kita akan marah ya Bapak Ibu, dan akan menjadi otomatis menjadi musuh kita biasanya. Karena namanya skripsi adalah nyawa kita kalau pada saat kita kuliah. Nah, kalau ini sampai dihilangkan atau maaf yang ngomong dihapus, tentunya akan menyebabkan kemarahan besar bagi diri kita. Nah, ini yang kerugian menurut saya apabila pencadangan itu tidak dilakukan. Nah, ini yang di chat yang kedua, udah ada firasat gak enak sama file ini. Inisiatif copy di flash disk tanpa sadar, yang diklik adalah cut, dan beberapa menit dari situ flash disk saya nggak sengaja ketekan sama tangan sampai potong ini sampai patah ya maksud Bapak Ibu ya. Akhirnya flash disknya rusak, file hilang di laptop. Gini mungkin ya, kalau udah takdirnya harus ngerjain ulang. Nah, ini biasanya Bapak Ibu yang sering kita lakukan atau kita teledor. Nah, biasanya kita mau memindahkan atau mengcopy file itu akan lebih baik Bapak Ibu. Misalkan kita mau mencadangkan data ke tempat yang lain atau ke folder yang lain atau ke harddisk eksternal atau ke flash disk, itu kita kliknya itu jangan cut ya Bapak Ibu ya, jangan potong, tetapi kita copy. Kenapa? Karena kalau kita copy, data asli kita itu masih ada di tempat semula. Akan tetapi kalau kita sudah cut, berarti data yang di tempat semula itu akan ikut pindah ke tempat yang baru. Jadi menyebabkan data yang ada di sumber semula itu bisa hilang. Maka itu lebih baik kita kalau untuk mencadangkan melalui ini kita memakai klik yang copy saja ya Bapak Ibu. Apabila memang nanti file yang di semula itu mau dihapus ya silakan, tapi yang penting aman dulu. Itu. Next ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita juga akan membahas mengenai ransomware dan cadangan. Nah, catatan tentang ransomware.
Nah, ransomware ini adalah jenis malware yang memblokir akses ke sistem perangkat atau file hingga tebusan dibayar. Nah, ransomware ini adalah jenis malware yang seringkali menginfeksi dan menyerang pengguna komputer. Dan setelah menginfeksi komputer, serangan ini akan melacak dan mengenkripsi atau membatasi data penggunanya dengan kode rahasia unik yang hanya diketahui oleh pembuat serangan ransomware atau yang biasa disebut dengan hacker. Nah, ransomware merupakan sebuah nama dari kelas malware yang terdiri dari dua kata, ransom dan malware. Ransom sendiri berarti adalah tebusan yang bertujuan untuk menuntut pembayaran untuk data atau informasi pribadi yang telah dicuri atau data yang aksesnya dibatasi atau dienkripsi. Nah, saat ini Malicious Software ini telah melakukan diversifikasi untuk memperoleh keuntungan dengan cara memeras uang dari korban. Nah, contoh serangan ransomware yang ada di Indonesia ini adalah WannaCry. Bukan di Indonesia saja Bapak Ibu ya, ini di seluruh dunia. Yang paling ngeri itu adalah WannaCry. Mengeksploitasi kerentanan di operating system atau BOS 2017. Nah, 12 institusi di Indonesia mengalami serangan ini, termasuk perusahaan perkebunan, manufacturing, serta perguruan tinggi. Ini ada datanya Bapak Ibu ya, bisa nanti diklik di sini. Ransomware merupakan ancaman malware nomor 1 bagi bisnis. Nah, meskipun solusi atau jalan pintas dapat disebut dengan membayar tebusan, tantangannya adalah tidak melakukan pembayaran tersebut. Karena dengan kita melakukan pembayaran tersebut, otomatis kita mendukung untuk si ransomware ini terus berkembang dan semakin sukses. Nah, ini WannaCry ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti ini kita bisa melihat video apa yang dimaksud dengan WannaCry. WannaCry telah menyerang 150 negara dan menginfeksi 200.000 komputer, tidak terkecuali di Indonesia. Komputer di sejumlah perusahaan besar pun tidak luput dari serangan dunia siber terbesar yang pernah ada. Perusahaan apa saja yang terkena ransomware WannaCry ini dan siapakah dalang di belakang semua ini? Kita lihat dulu apa yang dilakukan sebenarnya oleh virus dari WannaCry ini. Virusnya adalah mengunci semua file di komputer yang terinfeksi, sehingga semua file yang kena virus dari WannaCry ini tidak bisa kembali dibuka oleh pemiliknya. Nah, untuk dapat kembali membuka file-file yang sudah terkena virus WannaCry ini, peretas atau para hacker ini meminta uang di awalnya sebesar $300 Amerika atau sebanyak 4 juta rupiah untuk dapat kembali membuka file-file yang sudah dikenai oleh virus WannaCry. Namun banyak laporan jika bahkan setiap jamnya permintaan dari ransom atau juga tebusan dari file-file ini agar bisa dibuka kembali ini semakin meningkat. Maka Rumah Sakit Darmais mengatakan pernah sampai $300.000 Amerika untuk dapat kembali membuka file yang sudah terkena virus. Bagaimana sebenarnya awalnya dari WannaCry ini? Sebenarnya WannaCry ini mengambil keuntungan dari kerentanan Microsoft Windows, termasuk Windows 7 dan juga Windows 8. Software dari serangan ini muncul pada bulan April sebenarnya tahun 2017 bersama dengan alat mata-mata milik Agensi Keamanan Amerika Serikat yaitu NSA yang bocor atau dicuri. Padahal di bulan sebelumnya Microsoft telah merilis pembaruan sistem keamanan di bulan Maret. Namun banyak yang tidak mengupdate sistem keamanan dari Microsoft ini. Sehingga pada munculnya di bulan April, kemudian serangan yang muncul beberapa hari belakangan ini, tepatnya di akhir pekan lalu, sehingga akhirnya sistem dari Microsoft yang ada kerentanannya dan juga belum diupdate oleh lembaga ataupun juga secara individu, akhirnya bisa diretas oleh ransomware dari WannaCry ini. Padahal jika Anda sejak bulan sebelumnya, sejak bulan Maret, sudah langsung update, mungkin saja tidak terkena virus dari WannaCry. Dan untuk WannaCry ini memang tidak mengincar dari produk-produk Apple ataupun sistem operasi yang digunakan Apple seperti misalnya Apple Mac. Namun hingga kini untuk dalangnya sendiri ini belum diketahui siapa yang menjadi biang keladi kejahatan ini. Namun diperkirakan oleh banyak ahli yang melakukan ini adalah para amatiran. Dan sementara untuk dana sendiri yang sudah dikumpulkan oleh dalang ini sudah mencapai lebih dari $50 Amerika atau hampir 700 juta rupiah yang dikumpulkan dari hasil penyebaran virus ini. Dan kita lihat untuk penyebarannya ini sudah mencapai di 150 negara. Untuk serangan virus WannaCry ditemukan di 150 negara dan menginfeksi ini lebih dari 200.000 komputer dan juga tentunya termasuk di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena serangan virus dari WannaCry. Dan lebih dari setengah serangan yang ada
ataupun serangan yang menimpa ke negara-negara ini terkena di Rusia. Rusia menjadi negara paling banyak terkena serangan dari virus WannaCry ini, dan dikarenakan ini Rusia adalah negara dengan sistem infrastruktur komputerisasi yang sudah tua ataupun juga yang sudah ketinggalan zaman, dan juga penggunaan software bajakan yang banyak, sehingga kita membuat lebih dari 20% orang di Rusia mengupdate software Microsoft ini tidak mengupdate, sehingga kita paling banyak Rusia dari 200.000 serangan yang mengenai komputer, 200.000 komputer yang terserang virus WannaCry, lebih dari setengahnya ini kena berasal dari negara Rusia. Dan Presiden Vladimir Putin sendiri, Presiden Rusia ini mengatakan bahwa kerusakan yang ditimbulkan dari virus WannaCry ini tidak berarti, walaupun memang paling banyak sebenarnya Rusia ini diserang oleh virus WannaCry. Dan kita lihat, inilah perusahaan-perusahaan besar di dunia yang terinfeksi oleh virus WannaCry. Perusahaan-perusahaan besar tentunya memiliki sistem sekuritisasi ataupun pengamanan yang tinggi, namun ternyata hacker ini nampaknya sangat canggih sehingga bisa menembus dari sistem keamanan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia. Pertama adalah perusahaan sekelas FedEx, ini juga kena masuk dari virus WannaCry. Kita tahu sendiri FedEx adalah bergerak di perusahaan logistik yang sudah beroperasi di 220 negara dengan asal perusahaan dari Amerika Serikat. Memang belum diberi penjelasan di negara manakah untuk virus WannaCry ini ditemukan di perusahaan FedEx, namun FedEx mengklaim bahwa memang perusahaan dia masuk virus WannaCry ini masuk ke dalam sistem operasional juga komputerisasi dari FedEx. Kemudian perusahaan besar lainnya yang mengklaim terkena serangan dari virus WannaCry adalah Nissan, perusahaan mobil terbesar ke-6 asal Jepang ini juga diretas oleh para hacker. Kemudian Telefonica ini adalah perusahaan telekomunikasi swasta terbesar di dunia asal Spanyol, dan juga DB, yaitu Deutsche Bank, yaitu perusahaan travel online terbesar Eropa di Jerman. Keempat perusahaan ini besar tentunya skalanya, skala dunia dan juga skala Eropa, namun terkena virus dari WannaCry. Kemudian Rusia, ini ada 3 perusahaan di Rusia yang akhirnya terkena juga. Salah satunya adalah bahkan bank sentral dari Rusia sendiri ini terkena oleh serangan virus WannaCry. Sementara untuk perusahaan telekomunikasi lainnya itu Megafon di Rusia juga merupakan operator telekomunikasi terbesar kedua di Rusia. Ini juga bisa diretas oleh para hacker melalui virus WannaCry. Dan ada cara-cara sebenarnya untuk mencegah masuknya virus WannaCry ke dalam sistem komputer Anda. Bahkan seorang researcher security di Inggris Raya, berusia 22 tahun, itu telah menemukan cara untuk menghentikan serangan dari ransomware WannaCry ini. Dan juga ini memberikan kesan jika para pelaku amatir, karena anak ataupun pria berusia 22 tahun sudah bisa membuat pelanggan dari virus WannaCry. Inilah hal yang bisa Anda lakukan untuk mencegah virus WannaCry. Pertama adalah matikan server message block service, sehingga Anda harus mencari untuk server dari message block service, kemudian Anda matikan. Kemudian memasang Microsoft Patch, ini memang yang baru diupdate, sehingga Anda harus segera mengupdate Microsoft Anda. Kemudian membackup data di hard disk eksternal, sehingga Anda tidak hanya membackup di dalam komputer yang sama, namun juga hard disk eksternal yang Anda biasanya saat ini sudah punya semua masyarakat. Anda save semua file-file Anda agar tidak terkena virus di hard disk eksternal untuk sebagai backup saja. Kemudian mengunduh Windows Update, jadi apapun yang diberikan update yang diberikan oleh Windows, ini Anda harus update segera untuk menangkal virus WannaCry. Dan yang terakhir adalah menggunakan software keamanan yang terpercaya. Jadi tidak hanya menggunakan satu software keamanan dari Windows, namun Anda juga bisa membeli software keamanan lainnya yang terpercaya. Segeralah lakukan ini jika Anda tidak mau WannaCry atau tidak mau menangis karena file-file Anda tidak bisa dibuka karena masuk virus WannaCry. Itu Bapak Ibu sudah jelas ya tentang WannaCry ini. WannaCry ini adalah termasuk malware kategori ransomware. Pembuatnya ini biasanya meminta tebusan di awal itu adalah $300 atau senilai sekitar 4 juta rupiah. Dan biasanya dia ini sungguh cerdik ya, minta dibayarkan itu tidak memakai rekening bank, tetapi memakai rekening Bitcoin. Nah, Bitcoin ini merupakan mata uang virtual atau cryptocurrency yang transaksinya tidak bisa dilacak, sehingga populer di kalangan dunia hitam, termasuk pelaku kejahatan cyber seperti pembuat ransomware. Nah, begini Bapak Ibu, jadi untuk WannaCry ini pembuat virus ini tentunya sangat-sangat licik ya Bapak Ibu ya, karena kita untuk
mengakses dia ataupun mengetahui dia di mana ataupun alamat dia, rekening dia itu sungguh susah sekali. Kenapa? Karena dia meminta pembayaran itu melalui uang virtual atau cryptocurrency, itu Bitcoin. Jadi saran saya apabila terkena virus ini, Bapak Ibu, untuk segera mencadangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum Afi ngomong kita terkena virus ini, kita sebaiknya harus mencadangkan terlebih dahulu data-data kita. Nah, ini saya juga pernah alami Bapak Ibu ya, karena untuk WannaCry ini sebenarnya adalah situs atau alamat-alamat yang tanpa kita sadari, dengan kita klik sekali aja, tahu-tahu itu langsung masuk dan menginfeksi satu laptop atau satu handphone kita. Nah, makanya kita jangan asal ataupun mengklik alamat-alamat yang memang itu tidak kita ketahui atau yang kira-kira berbahaya. Itu saran saya, Bapak Ibu ya. Nah, next. Nah, di sini menurut Tempo, itu perusahaan besar masih menjadi target utama kejahatan cyber, ransomware, atau serangan yang meminta tebusan di Indonesia. Serangan yang terjadi sepanjang tahun ini tidak terlepas dari maraknya sistem bekerja dari rumah atau work from home atau WFH karena pandemi COVID-19 yang meningkatkan celah masuk bagi penjahat cyber. Territory Channel Manager Kaspersky di Indonesia, Doni Kusmandarin, mengungkap itu dalam jumpa pers daring Rabu 2 September 2020. Menurutnya, ada lebih dari 49% serangan ransomware di Indonesia ditujukan pada sektor perusahaan. Berdasarkan catatan Kaspersky, serangan ransomware yang terdeteksi dan berhasil diblokir di Asia Tenggara selama Januari hingga Agustus 2020 mencapai 831.105 serangan. Nah, dari jumlah tersebut, sebanyak 298.892 diantaranya merupakan upaya serangan terhadap pengguna di Indonesia. Ini angka yang tidak sedikit ya Bapak Ibu. Mereka tidak terhenti sejak kasus ransomware WannaCry pada tahun 2017 dan terus beraktivitas sampai sekarang, kata Doni. Dari jumlah total upaya serangan di Indonesia tersebut, sebanyak 49,35% serangan ditujukan pada sektor enterprise. Sementara sektor individu menempati urutan kedua dengan 34,94% dan disusul sektor usaha kecil menengah dengan 2,13%. Menurut Doni, cara kerja ransomware ini sangat sederhana sehingga banyak orang tidak sadar terhadap jebakannya. Dia menuturkan 5 jenis ransomware yang paling banyak ditemukan dan menyerang di Indonesia adalah Trojan Ransom Win32 Wana, Trojan Ransom Win32 Stop, Trojan Ransom Win32 Creati, Trojan Ransom Win32 Grand Prix, dan Trojan Ransom Win32 Get. Nah, sebagai upaya pencegahan, Doni menghimbau untuk menerapkan beberapa kebiasaan dasar yang dapat mengurangi risiko serangan ransomware ini. Dia mencontohkan mencadangkan data, menggunakan perangkat lunak dengan keamanan yang sah, artinya yang resmi atau tidak bajakan, dan selalu mengevaluasi sistem keamanan yang dimiliki para penggunanya, yaitu dengan selalu mengupdate atau memperbaharui aplikasi-aplikasi yang ada di handphone atau di komputer kita. Nah, ini kesimpulannya Bapak Ibu ya. WFH atau work from home ini memperparah ransomware. 2,13% serangan ransomware di Indonesia menyasar usaha kecil. 298.892 serangan itu berada di Indonesia. Pencegahannya yang paling penting Bapak Ibu, kita harus sering-sering melakukan pencadangan data, menggunakan perangkat lunak yang sah atau tidak bajakan, dan mengevaluasi sistem keamanan kita atau mengupdate aplikasi ataupun software-software yang ada di handphone atau di komputer kita. Nah, jenis cadangan. Jenis cadangan itu yang perlu Bapak Ibu ketahui itu ada dua ya Bapak Ibu ya, cadangan offline dan cadangan online. Nah, kita di sini akan membahas tentang cadangan offline terlebih dahulu. Cadangan offline mengacu pada penyimpanan data secara lokal dan offline, seperti penyimpanan di hard drive
eksternal atau hard disk eksternal, drive USB atau flash disk ya Bapak Ibu ya, memory card atau kartu memori, atau perangkat lainnya. Cadangan harus disimpan di lokasi terpisah. Nah, ini kelebihannya Bapak Ibu ya. Sebagian besar mesin dilengkapi perangkat lunak pencadangan otomatis. Pencadangan tidak membutuhkan biaya mahal namun cepat. Tidak perlu koneksi internet untuk melakukannya. Nah, kekurangannya, Anda harus selalu ingat tempat Anda menyimpan perangkat eksternal Anda. Anda harus menjaga agar perangkat eksternal ini siap digunakan jika terjadi keadaan darurat. Nah, ini yang offline yang Bapak Ibu ya. Ini kita akan mencoba melihat yang online. Pencadangan daring atau online. Pencadangan daring atau online ini atau cloud membuat salinan data penting dan menyimpannya di luar lokasi Anda di server yang aman. Contohnya di Dropbox, Google Drive, OneDrive, maupun segala penyimpanan-penyimpanan yang ada di cloud atau di awan ya. Nah, ini kelebihannya Bapak Ibu. Cadangan daring melindungi Anda dari segala jenis kehilangan data akibat kegagalan fungsi hard drive, pencurian, bencana alam, dan lain-lainnya. Jadi, apabila kita terjadi kehilangan handphone, kehilangan laptop, atau sampai kehilangan hard disk akibat bencana alam, pencurian, ataupun lain-lainnya, ini kita aman ya Bapak Ibu ya, kalau kita simpan di cloud atau di awan. Sehingga kapan saja bisa kita ambil asal perusahaan atau tempat penyimpanan itu juga tidak bubar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kekurangannya, kita harus selalu terhubung dengan internet. Jumlah ruang terbatas tergantung layanan yang digunakan. Nah, ini jumlah ruang ini biasanya kalau kita di Google Drive itu hanya dibatasi dengan kapasitas 15 GB. Apabila kita mau membayar lebih, ya itu kita kapasitasnya bisa ditambahkan. Dan biasanya juga sekarang Bapak Ibu yang marak, kita cukup membayar uang 250.000, maka kita akan memiliki cadangan unlimited. Itu sebenarnya Bapak Ibu ya bagus-bagus aja ya, karena murah ya, cuma 250.000, terus kita memiliki cadangan unlimited di Google Drive. Tetapi yang Bapak Ibu harus tahu bahwa itu sebenarnya tindakan kriminal Bapak Ibu ya, karena dengan kita mengunlimited cadangan kita itu adalah mencuri atau memanfaatkan Google Drive orang lain yang tidak dipakai. Itu kapasitasnya kita ambil. Sebenarnya cara kerjanya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, pencadangan awal dapat memakan waktu jauh lebih lama daripada di drive eksternal, terutama jika Anda memiliki banyak file. Nah, itu kesulitannya Bapak Ibu ya, apabila kita mencadangkan di awan atau di cloud atau di Google Drive, apabila kita memerlukan data, kita tentunya harus mendownloadnya lagi, ya kan? Jadi kita intinya menguploadnya memakai kuota, giliran kita mau ambil pun juga memakai kuota. Tetapi amannya ya tidak bisa diganggu oleh apapun di sana. Nah, ini Bapak Ibu, kita mulai masuk ke pencadangan, yaitu dengan menggunakan sistem operasi. Nah, sistem operasi di sini, kalau yang sudah umum kita pergunakan itu, biasanya kita menggunakan Microsoft dan Mac. Mac itu adalah program pencadangan yang ada di iOS atau di iPhone nih Bapak Ibu ya. Nah, di Microsoft itu kita sudah disarankan bahwa untuk saat ini kita harus menggunakan Microsoft itu sudah memakai OS Windows 10. Jadi Windows yang di bawah Windows 10 itu sudah disarankan jangan digunakan lagi. Kenapa? Karena di dalam Windows yang di bawah Windows 10 itu sudah tidak terjadi update atau pembaharuan keamanan lagi Bapak Ibu. Yang menjadi pembaharuan itu sekarang hanya ada di Windows 10. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin masih menggunakan Windows 7, Windows 8, bahkan mungkin ada yang masih menggunakan Windows XP ya, itu tolong sudah diinstal ulang ke Windows 10. Apabila mungkin perangkatnya tidak mendukung, ya namanya sudah perangkat mungkin jadul Bapak Ibu ya, karena kita memikirkan untuk file kita agar tidak hilang, ya tentu kita harus memperbarui perangkat kita dengan membeli
perangkat yang lebih mutakhir dan terjangkau dengan keuangan kita. Nah, ini yang di sini adalah pencadangan mesin waktu atau time machine. Ini adalah pencadangan yang digunakan oleh sistem Mac atau sistem yang ada di iOS atau di iPhone, Bapak Ibu. Nah, kita mungkin bisa melihat video lagi Bapak Ibu ya, sambil kita menonton ini. Ini ada pencadangan menggunakan hard disk eksternal yang menggunakan sistem di Global Cyber Alliance atau GCA. Kita lihat Bapak Ibu ya. Pencadangan atau backup adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi bisnis Anda. Pencadangan adalah salinan data yang disimpan secara terpisah dari komputer atau perangkat Anda. Pencadangan sangat penting agar Anda dapat mengakses informasi Anda jika hilang, dicuri, atau jika data Anda diculik dan Anda dimintai tebusan oleh penyerang. Penting untuk mempertahankan cadangan data yang diperbarui, sehingga Anda tidak akan kehilangan data apapun secara permanen jika Anda mengalami serangan di dunia maya. Pastikan untuk membuat cadangan data Anda ke perangkat eksternal lainnya yang tidak langsung terhubung ke komputer Anda. Selalu cabut perangkat cadangan eksternal Anda setelah proses pencadangan Anda selesai. Berbagai peralatan di kotak peralatan ini akan membantu Anda untuk membuat cadangan otomatis berdasarkan jenis sistem yang Anda gunakan. Mengamankan sistem, aplikasi, dan perangkat Anda merupakan hal yang penting. Tetapi dengan mencadangkan data, Anda akan mampu melindungi data Anda dan memungkinkan Anda untuk mengakses data yang disimpan di perangkat cadangan tersebut. Seperti yang video tadi kita lihat, ya kan, itu ada beberapa pencadangan yang bisa kita lakukan nih Bapak Ibu ya. Tadi bisa menggunakan sistem operasi di Windows, di Mac atau di iPhone ya, iOS, dan menggunakan hard disk eksternal. Dan kita juga nanti akan dibantu oleh platform Micromentor yang bekerja sama dengan GCA atau Global Cyber Alliance. Itu kita diberikan fasilitas Bapak Ibu yang memanfaatkan aplikasi-aplikasi atau perangkat-perangkat lunak yang bisa kita gunakan untuk melakukan keamanan cyber ataupun pencadangan data-data kita. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi pencadangan untuk Android atau iPhone menggunakan drive eksternal. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, kalau kita menggunakan HP, ini kan HP ya, Android dan iPhone ini menggunakan drive eksternal. Berarti ini bisa menggunakan memory card atau SD card ya, atau juga bisa menggunakan flash disk, ya kan. Nah, cara menggunakan flash disk tentunya Bapak Ibu juga sudah tahu lah, gitu harus memakai kabel OTG yang bisa kita langsung koneksikan dengan HP Android atau iPhone kita. Nah, ini juga yang kedua, ini mengkonfigurasi cadangan untuk komputer, PC atau Mac menggunakan drive eksternal. Ini seperti yang tadi sudah kita lihat di video tadi Bapak Ibu ya. Ini adalah konfigurasi cadangan yang menggunakan hard disk eksternal. Jadi segala data-data kita yang ada di komputer ataupun di Mac atau di iOS tadi bisa kita cadangkan dengan kita pindahkan ke hard disk eksternal. Akan tetapi Bapak Ibu juga harus perhatikan apabila kapasitas di komputer kita atau di Mac kita itu misalkan adalah 500 GB, ya Bapak Ibu kalau bisa membeli hard disk eksternal itu jangan sampai di bawah kapasitas yang ada di komputer kita. Kita harus bisa membeli atau membuat cadangan itu lebih besar dari kapasitas yang ada di perangkat komputer ataupun di Mac kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu pikirkan mengenai data penting Anda jika data sampai hilang dan menyebabkan Anda tidak bisa bekerja. Nah, coba Bapak Ibu pikirkan kalau data-data kita hilang, ya kan tentunya kita tidak bisa bekerja. Dan mulai saat ini kita harus rutin Bapak Ibu ya untuk mencadangkan data-data kita, ya kan, dan harus juga mengingat di mana kita mencadangkannya. Nah, jadi kalau kita mencadangkannya nggak ingat, ya otomatis juga membazir Bapak Ibu ya. Atau mungkin hard disk kita hilang, memori card kita hilang, ya kan. Nah, itu kita juga harus mengingatnya. Mohon izin Bang Rio, waktunya ini ya 4 menit lagi. Oh iya Mbak.
Oke, ini mencadangkan di Android Bapak Ibu ya. Ini kita harus membuka aplikasi pengaturan ponsel pintar, bulir ke bawah, lalu klik account and backup. Terus ketuk tombol backup and restore. Alihkan tombol backup my data dan tambahkan akun Anda jika belum ada. Ini di Android Bapak Ibu ya. Dan ini di iPhone atau di iCloud. Itu dengan cara menghubungkan perangkat ke jaringan WiFi, buka setting, nama Anda, lalu ketuk iCloud, ketuk iCloud backup, ketuk backup now, tetap terhubung ke jaringan WiFi Anda hingga proses selesai. Nah, ini yang menggunakan iPhone ke perangkat. Langkah pertama, sambungkan iPhone dan Mac atau PC menggunakan kabel USB. Langkah kedua, ketuk flash disk komputer di iPhone. Langkah ketiga, buka Dear Map iPhone Manager lalu klik backup. Langkah keempat, klik backup now. Lalu file cadangan iPhone lengkap akan dibuat. Nah, ini yang tadi saya sudah bicarakan Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menggunakan saat ini di Windows itu harus Windows 10. Jadi yang menggunakan Windows di bawah Windows 10, tolong segera di-upgrade atau diinstal ulang ke Windows 10. Dan di Mac itu kita menggunakan Time Machine. Nah, ini hebatnya Mac atau iOS ini adalah aplikasi yang susah ditembus oleh virus manapun. Jadi, tapi ya itu hanya kita membeli alatnya itu mahal ya Bapak Ibu ya. Kita beli laptop mungkin cuma 5 juta, kalau kita beli Mac bisa belasan juta bahkan 20-an juta Bapak Ibu. Nah, pertanyaan. Nah, ini tadi yang seperti yang sudah diutarakan oleh Bang Firman di sesi pertama. Itu Bang Firman tadi kan sudah mencetak atau membuat hard copy buku mengenai keamanan cyber ini. Nah, ini saya juga akan mentutorialkan Bapak Ibu. Ini sebenarnya tidak usah kita cetak pun juga bisa, asal kita sudah memiliki akun Micro Mentor. Nah, ini saya praktekkan Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita harus sudah memiliki akun Micro Mentor. Ini contoh ini saya sudah masukkan email saya dan password saya Bapak Ibu ya. Kita sign in. Nah, ini sudah masuk ke akun Micro Mentor saya. Di sini Bapak Ibu perhatikan, di sini banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Nah, daripada kita pusing-pusing Bapak Ibu ya, kita kan sebagai orang Indonesia kebanyakan juga nggak bisa bahasa-bahasa yang lain. Ini Bapak Ibu, yang langkah paling awal kita harus merubahnya menjadi bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, setelah kita rubah Bapak Ibu, ya. Nah, di sini ada menu mengenai cari wirausaha dan cari mentor. Ini adalah menu yang digunakan apabila kita akan mencari wirausaha atau mencari mentor yang kita butuhkan. Tetapi kita tidak akan membahas itu Bapak Ibu ya. Kita akan memasuki untuk keamanan cyber yaitu dengan mengklik telusuri sumber daya. Nah, di sini ada beberapa pilihan lagi Bapak Ibu. Ini karena kita menyangkut keamanan cyber, maka kita akan mengklik keamanan cyber. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada beberapa pilihan yang Bapak Ibu bisa lihat. Tadi ini seperti yang sudah dibahas oleh Bang Firman maupun Bang Munir tadi. Ini bisa kita pelajari di sini. Dan ini tadi yang menyangkut buku yang dijelaskan oleh Bang Firman di sesi pertama tadi. Ini bisa kita pelajari Bapak Ibu di sini dengan mengklik pelajari. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Ini buku-bukunya bisa kita baca dan sudah bukunya dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Jadi kita bisa pelajari dengan baik. Nah, sampai di sini jelas ya Bapak Ibu ya, bahwa untuk platform Micro Mentor ini sangat-sangat banyak manfaatnya Bapak Ibu. Jadi setelah sesi ini selesai, diharapkan Bapak Ibu sudah bisa mendaftar di akun platform Micro Mentor